Ini UMKM Center yang ketiga kita setelah sebelumnya di Aceh dan di Jogja. Jadi alhamdulillah ya Surabaya menjadi tempat ketiga kita, tempat ketiga Bank Syariah Indonesia menempatkan ya atau menunjukkan komitmen BSI yang begitu serius terhadap pengembangan UMKM kita, khususnya di Jawa Timur ya, di Surabaya ini. UMKM Center, BSI UMKM Center itu sangat terbuka gitu ya. Jadi saya mengundang ya teman-teman pelaku UMKM di Surabaya, di Jawa Timur ini, khususnya tadi teman-teman bonek ya, Mas Tri, itu untuk bisa sama-sama membesarkan ya ekonomi di Surabaya ini mungkin, atau di Jawa Timur ya. Salah satu wasilahnya itu mungkin lewat BSI UMKM Center itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Kali ini kita kedatangan tamu yang benar-benar istimewa. Beliau orang muda, ya, seorang baru berusia 35 tahun, tetapi kiprahnya sudah level nasional bahkan internasional. Yuk kita sapa Mas M. Arief Rosid Hasan. Beliau adalah komisaris termuda di Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang ini Mas Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Tri. Ya, teman-teman banyak memanggil Bangkom ya, Bang Komisaris gitu ya, karena untuk menandakan bebas. Gitu ya, Bangkom atau Mas Komisaris atau Pak Arief sama saja. Baik. Ya. Mas Arief, kita tahu bisa Daengkom juga ya. Apa itu Daengkom ya? Oh ya, karena Mas Arief ini berasal dari Sulawesi Selatan, gitu ya. Kita perlu tahu itu. Mas Arief, kita tahu bahwa perkembangan Bank Syariah Indonesia sedemikian pesatnya apalagi setelah merger ini ya, Mas Arief ya. Mungkin bisa dijelaskan perkembangan terbaru BSI saat ini dan kedepannya fokusnya kemana ini sehingga bisa makin meningkatkan pelayanan ke nasabah, Mas Arief. Ya, terima kasih banyak sebelumnya ya Mas Tri dan teman-teman di Tribun Jatim. Senang sekali bisa silaturahim ya. Ini baru kali pertama saya berkunjung silaturahim dan ya mudah-mudahan bisa terus menjalin silaturahim ya. Baik, terima kasih Mas Tri. Nah, alhamdulillah juga kehadiran saya di sini sebenarnya Mas Tri dan seluruh penonton ya, itu bertepatan dengan peresmian BSI UMKM Center di Surabaya. Ini UMKM Center yang ketiga kita setelah sebelumnya di Aceh dan di Jogja. Jadi alhamdulillah ya Surabaya menjadi tempat ketiga kita, tempat ketiga Bank Syariah Indonesia menempatkan ya atau menunjukkan komitmen BSI yang begitu serius terhadap pengembangan UMKM kita, khususnya di Jawa Timur ya, di Surabaya ini. Nah, alhamdulillah pasca merger kinerja kita terus menunjukkan hal yang terbaik gitu ya. Misalnya kalau lihat laba gitu ya dari perusahaan kita 2020 ke 2021 itu peningkatannya sekitar 38 sekian persen gitu. Sekarang per kemarin itu 2021 kita sampai tembus 3 triliun gitu ya. Dan sebenarnya inilah yang sekali lagi menegaskan bahwa resiliensi dari ekonomi dan keuangan syariah itu begitu baik gitu ketimbang mungkin sistem ekonomi dan keuangan yang lain gitu ya. Dan alhamdulillah Mas Tri, pertumbuhan kita dari semua indikator itu rata-rata mencapai double digit semua gitu. Jadi ini sekali lagi menjadi kabar gembira ya buat para loyalis lah mungkin ya, atau kita anggap orang yang selama ini care, peduli terhadap pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah gitu ya, bahwa di tengah krisis ya, walaupun ekonomi kita seperti yang terjadi sekarang, dan itu saya kira tidak hanya di
alami oleh Indonesia gitu ya, tapi hampir semua dunia gitu. Tapi alhamdulillah kita sebagai bank yang dimiliki sahamnya oleh pemerintah gitu, karena kita dari merger jadi kepemilikan saham BNI, BRI dan Mandiri itu masih ada ya sama BSI, sehingga itu tadi ya, bahwa kita menyadari bahwa Bank Syariah Indonesia ini kemudian milik pemerintah ya, sehingga tentu saja kontribusi yang harus kita berikan atau kontribusikan juga untuk stakeholder kita ya, stakeholder utama kita pemerintah misalnya juga harus maksimal. Tapi tentu saja tadi komitmen kita sih menyebutnya, saya selalu menyebutnya sebagai komitmen keumatan dan kebangsaan itu juga nggak boleh luntur gitu ya. Artinya selain kita peduli gitu ya, memberikan hasil yang maksimal ke pemegang saham gitu ya, dalam hal ini pemerintah segala dalam bentuk laba bersih dan seterusnya. Di sisi yang lain juga kita selalu mendorong agar Bank Syariah Indonesia ini bisa lebih kontributif gitu terhadap umat dan bangsa kita. Misalnya pendirian BSI UMKM Center ini gitu ya. Kemudian tadi kalau ditanya apa yang kemudian menjadi fokus yang mungkin menjadi diferensiasi gitu ya dibanding bank yang lain. Bank Syariah Indonesia ini dari 7 strategi utamanya, salah satu strategi utama kita itu adalah mendorong yang kita sebut dengan ekosistem Islam. Ekosistem Islam inilah yang kemudian ada derivasinya nanti bicara tentang Muslimpreneur ya, yang selalu digaungkan juga oleh Pak Menteri BUMN ya, Pak Erick Thohir gitu. Bagaimana kita menciptakan pengusaha-pengusaha baru ya, pengusaha-pengusaha Muslim baru ya, yang dari pesantren misalnya, dari masjid dan segala macam. Dan menurut saya Surabaya atau lebih luas lagi Jawa Timur ini, kalau dengar dulu ceritanya, kan saya alhamdulillah Mas Tri juga baru tahun lalu diamanahi sebagai tokoh penggerak ekonomi syariah di Bank Indonesia ya. Dan kalau kita lihat sejarahnya ISEF itu kan lahirnya sebenarnya di Surabaya. Betul, ya kan? Di Surabaya. Karena melihat sebenarnya potensi bahwa Surabaya ini bisa jadi center of excellence ekonomi Islam waktu itu kan di Indonesia gitu. Tapi kan akhirnya kemudian dibawa ke Jakarta dan ini menjadi hajatan seluruh nasional kan gitu. Jadi artinya apa, bahwa sebenarnya potensi untuk mengakselerasi ya pertumbuhan ekonomi di Surabaya ini, walaupun tadi dari penjelasannya pada saat peresmian tadi kan Mas Emil hadir ya, dia menjelaskan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ini melampaui rata-rata ekonomi nasional ya, sekitar 5 sekian persen ya, pokoknya di atas rata-rata nasional lah. Itu beliau menjelaskan itu. Nah, menurut kami lihatnya dengan tadi, walaupun di tengah krisis, resiliensi dari ekonomi dan keuangan syariah ini cukup baik ya. Bank syariahnya juga tumbuhnya oke. Mudah-mudahan sih pertumbuhan dari Bank Syariah Indonesia juga ini semakin baik kalau ditopang oleh kinerja kita khususnya di Jawa Timur ini. Dan menurut saya peran media lebih khusus lagi Tribun Jawa Timur ini akan sangat berpengaruh kan. Kalau kita lihat dulu itu strategi pentahelix kan salah satu pilarnya itu kan media ya. Sehingga itulah kemudian yang menggerakkan saya bisa bersilaturahim dengan Mas Tri gitu. Jadi kata kuncinya adalah PSI fokusnya adalah akselerasi ekonomi yang dibungkus dalam ekosistem Islam. Betul, gitu ya Mas. Dan betul sekali Mas Arif, di Jawa Timur itu termasuk jumlah santri terbesar di Indonesia di Jawa Timur Mas Arif gitu ya. Nah, kalau jumlah pesantrennya Jawa Barat yang banyak tapi jumlah santrinya kita termasuk yang terbanyak. Dan di Jawa Timur sendiri Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa punya satu program namanya OPOP Mas Arif. Jadi One Product One Pesantren. Nah, kira-kira ini apa nanti peran BSI untuk mengakselerasi kemudian menyentuh kelompok-kelompok pesantren di Jawa Timur ini Mas Arif? Tadi saya jadi ingat ya kalau gubernur sebenarnya ini quote and quote sekampung juga sama saya kan. Parawansa itu dari Takalar Sulawesi Selatan dari Makassar gitu. Jadi ya masih dekat lah. Artinya makin cocok gitu kayaknya. Nah, jadi
kita banyak sekali ya mendapat aspirasi itu dan setiap kami misalnya berinteraksi ya teman-teman ya kami dapat laporan dari teman-teman di regional Jawa Timur ini ketika berinteraksi misalnya dengan Mas Wagub ya atau Bu Gup ya memang concernnya itu luar biasa ya beliau sangat konsekuen sangat luar biasa mendorong one pesantren one product itu. Nah itu yang tadi juga sempat Mas Emil sampaikan gitu ya dulu ya Mas Tri sebelum mergernya Bank Syariah Indonesia ini ya jadi kan kita meyakini bahwa size does matter ya jadi size itu akan sangat berpengaruh gitu terhadap kapasitas kita melakukan sesuatu kan gitu ya. Nah memang sebelum merger itu kapasitas kita untuk bisa bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan ya khususnya yang konvensional itu memang cukup berat gitu ya karena bayangin dulu asetnya misalnya Bank Syariah Mandiri itu cuma sekitar 100 triliun gitu ya kemudian BNI Syariah dan BRI Syariah juga sekitar segitu lah 40-50 sekian triliun gitu jadi dibandingkan dengan Himbara ya yang rata-rata asetnya kan 1.000 triliun gitu. Jadi itu cuma sekitar 10% kan. Gitu. Nah, alhamdulillah komitmen pemerintah ya di bawah Presiden Pak Jokowi kemudian ditambah lagi sekarang Pak Kiai Ma'ruf ya sebagai wakil presiden dan ada Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang juga selaku sekarang Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah, Mas Ri, saya juga tergabung di situ sebagai Ketua Komite Pemuda. Nah itu memang luar biasa. Beliau memikirkan untuk menggabungkan bank-bank syariah milik pemerintah ini menjadi satu Bank Syariah Indonesia. Ya. Kedepan ada beberapa rencana lagi ya, mungkin saya belum bisa bocorin di sini ke Mas Ri dan seluruh pemirsa. Tapi komitmen pemerintah atau afirmasi pemerintah terhadap ekosistem ekonomi dan keuangan syariah ini begitu besar. Nah itulah yang selama ini menjadi masalah sebenarnya gitu. Jadi ketika kita mendorong misalnya peningkatan kapasitas ya atau misalnya mendorong akses pembiayaan kan tadi ujung-ujungnya kan ke situ kan selain kapasitas pembiayaan juga kemudian akses pasar kan. Nah kan sebagian besar itu kan sebenarnya bisa ini oleh bank ya kalau dia punya kapasitas ke sana kan. Nah cuma tadi itu Mas Tri kita juga harus menyadari bahwa sebelum ini kita masih punya banyak keterbatasan. Nah tapi begitu merger ya begitu ini digabungkan oleh pemerintah aset kita sekarang kan sekitar 60 sekian 70 ya kalau nggak salah itu 270 sekian triliun ya. Nah, 2 kali lipatnya sebelumnya. Betul dan kita sekarang udah masuk peringkat 7 kan. Makanya kemarin kita berani buka kantor cabang di Dubai. Kemarin kan kita udah punya juga Mas. Jadi alhamdulillah satu-satunya bank milik pemerintah di Timur Tengah bukan cuma di Dubai itu ya Bank Syariah Indonesia. Ya mudah-mudahan berikutnya kita bisa masuk lagi ke Mekah Madinah kan gitu. Jadi itu karena size-nya Mas, karena nah begitupun tadi terhadap sokongan kita bayangan saya ya terhadap pesantren one product ini karena dari data ekosistem Islam kita itu kita misalnya masjid yang sudah bekerja sama dengan BS itu sekitar 30 ribuan. Kemudian pesantren itu belasan ribu gitu ya. Jadi bayangan saya untuk misalnya case-nya one product one pesantren ini itu harusnya udah mulai bisa dikembangin gitu ya proses. Dia tentu saja kita juga perlu bekerja sama misalnya dengan lembaga yang lain. Misalnya Jatim kan punya Bank Jawa Timur yang juga saya kira UMKM itu Mas. Betul. Jadi saya kira potensi ekosistem Islam kita tadi ini yang kalau tadi saya kembali lagi ke sejarah bahwa ekosistem ekonomi Islam ini harusnya bisa lebih maju lagi kalau ditopang dengan sangat baik oleh Jawa Timur ini yang tadi ya mayoritas penduduknya terbesar santrinya. Betul. Ini tantangan ya Tribuners untuk warga Jawa Timur ditantang oleh Mas Arief untuk membuktikan kita berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Mas, UMKM BSI UMKM Center ini nanti tugasnya apa saja Mas?
Kira-kira apakah mulai pendampingan sampai ke yang terakhir adalah pembiayaan kepada UMKM? Bisa dijelaskan dan bagaimana cara para pelaku UMKM ini bisa mengaksesnya dengan mudah ini, Mas? Jadi kan karena di sini baru buka nih, Mas, per hari ini ya. Jadi sehingga tentu saja apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman sebelumnya di Jogja dan di Aceh ya, itu harusnya juga bisa dilakukan di sini. Dan misalnya di Aceh, saya kan kebetulan selain oleh Komut itu diamanahin untuk jadi semacam, jadi komisaris itu dibagi-bagi akhirnya oleh Pak Komut, Bang Adi Warman Karim. Misalnya saya kebagian untuk nongkrongin Aceh, karena Aceh ini agak unik juga karena mereka kan 100% syariah kan. Betul, mereka melaksanakan kanun itu kan. Nah di sana UMKM Centernya itu menjadi saya sih menyebutnya sebagai tidak hanya menjadi pusat untuk mengembangkan UMKM, tapi untuk menjadi titik temu bagi semua stakeholder dalam mendorong ekosistem ekonomi dan keuangan syariah ini. Nah, kalau bicara tadi lebih spesifik terhadap UMKM yang sudah jalan di Aceh itu tadi, Mas, kita tentu saja ya standar ya, kita mulai dari hulunya pendidikan ya dan segala macam, akses pasar ya. Kemudian yang terakhir itu pembiayaan, itu udah pasti tuh kita kerjain dari hulu ke hilir, Mas. Ya. Nah, yang paling penting menurut saya selain itu bagaimana BSI UMKM Center ini bisa menjembatani antara semua pihak gitu ya. Misalnya UNER kan punya inkubator bisnis gitu ya, atau kampus yang lain juga punya kan. Kemudian binaan-binaan UMKM kita kan juga banyak sebenarnya ya. Masing-masing aku lihat rata-rata perusahaan itu udah punya kan binaan-binaan UMKM masing-masing gitu ya. Atau misalnya di sisi medianya, karena sekali lagi Mas Tri, dalam mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan syariah ini memang peran media itu yang menurut saya sih akan bisa jadi game changer gitu ya. Karena jujur aja kalau saya berinteraksi dengan teman-teman media itu belum terlalu banyak yang secara spesifik bicara tentang, atau mungkin jurnalisnya yang punya kapasitas terhadap ekonomi dan keuangan syariah gitu, isu-isu itu, Mas. Betul. Jadi gimana, Mas? Karena tema ekonomi itu spesifik ya, biasanya yang butuh wartawan yang memang dedicated ke sana gitu ya. Jadi itu juga yang sebenarnya membuat termasuk literasi inklusi keuangan syariah kita kan masih sangat rendah ya. Literasinya itu sekitar 8-9%, Mas, nggak pernah tembus 10% lah gitu. Jadi tadi itu menurut saya BSI UMKM Center ini bisa jadi hub itu. Jadi selain tadi meningkatkan kapasitas dari UMKM yang ada di Jawa Timur tentu saja ya, mulai dari pendidikannya ya, pendampingan sampai ke pendanaan itu udah pasti gitu ya. Tapi di sisi yang lain menurut saya masih butuh kita juga kerjain bareng-bareng. Mudah-mudahan BSI UMKM Center ini bisa jadi hub gitu ya untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Timur gitu. Jadi ini mulai ketahuan sih sebetulnya ada beberapa tantangan ya Mas Arif ya untuk meningkatkan, di antaranya adalah meningkatkan literasi terhadap perbankan. Tantangan di BSI sendiri kan gini Mas Arif ya, kita harus akui masih banyak nasabah yang membuka rekening di bank-bank yang non syariah gitu ya. Kira-kira apa yang dilakukan untuk memastikan bahwa syariah ini juga teknologinya oke gitu ya, pelayannya juga tidak kalah baik gitu ya. Tetapi ini jadi ekosistem Islam gitu ya. Nah, ini tantangan itu yang terjadi dan apa Mas Arif yang akan dilakukan BSI ke depan? Menurut saya yang pertama ya Mas Tri, yang harus kita bangun kesadaran secara kolektif itu bahwa situasi ekonomi, orang kan sering sebut dengan VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity itu kan, bahwa orang akan semakin gak jelas nih ke depan seperti apa kan. Covid tadi gak ada yang membayangkan Mas Tri ya, dan kita kan gak tahu ya, nauzubillahi min dzalik, tapi kan situasi ekonomi sekarang ini begitu sangat tadi situasinya orang banyak menyebut dengan VUCA itu kan. Nah menurut saya di tengah kondisi itu memang penting untuk kita paling pertama itu ya mendiversifikasi aset kita gitu. Jadi kita juga nggak sebenarnya berharap untuk ya lebih bagus sih pindahin ke syariah semua, enggak. Tapi dengan melihat situasi ekonomi yang semakin
apa namanya seperti sekarang ini gitu ya, itu penting untuk mendiversifikasi aset kita gitu. Jadi apa namanya sehingga jalan syariah ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan melihat tadi kinerjanya di tengah krisis ini jauh lebih baik, meningkat 38%. betul, jauh lebih baik dibanding teman-teman yang lain kan gitu. Jadi artinya kalau selama ini mungkin asetnya di stop, ditaruh semua di konvensional, ya ke depan mungkin kita mesti pikirin gitu bahwa perlu ada diversifikasi aset kita ke syariah. Nah kemudian yang kedua, kita ini kan negara dengan penduduk mayoritas muslim gitu ya. Ya saya sih nggak bermaksud berpikir dikotomis gitu bicara antar agama segala macam, tapi kalau melihat itu Mas, 87% muslim ini harusnya ini menjadi potensi kekuatan gitu ya. Harusnya ini menjadi diferensiasi yang harus kita dorong sama-sama juga sebagai bangsa dan negara gitu kan. Dan itulah yang dilakukan pemerintah. Namun memang sayangnya selama ini ada gap gitu. Jadi komitmen pemerintah tinggi, tadi ya pelan-pelan juga kesadaran masyarakat ini harus kita dorong. Makanya mungkin itu salah satu alasan juga kenapa saya yang latar belakang pendidikannya dokter gigi ya sekarang ngambil kebijakan kesehatan di UI S3 karena latar belakang saya aktivis. Dulu saya ketua umum HMI, kemudian mengabdi di mana-mana, di MES, sempat di MUI dan seterusnya itu, sehingga dianggap penting untuk ini gayung bersambut nih Mas Tri. Jadi literasi selain dari pemerintah ada afirmasi kebijakan, literasi dari bawah ini menggandeng anak-anak muda ya yang sekarang kan kita surplus bonus demografi usia produktifnya dan sebagian besar kan anak muda kan. Jadi di situ Mas sisi itunya juga selain afirmasi kebijakannya kita mendorong literasi itu agar orang apa namanya masyarakat Indonesia atau lebih khusus concern saya misalnya soal teman-teman generasi muda ini juga memahami itu gitu agar apa namanya penting mereka untuk juga mulai mengenal ya ekonomi dan keuangan syariah. Dan apa ya persepsi bahwa ekonomi syariah ini sudah tidak ketinggalan zaman itu penting untuk menghapus persepsi itu. Betul. Gitu Mas Arief. Tahun ini mudah-mudahan ya saya sih bisa menjamin ya teknologi kita di BSI Mobile itu bisa diadu lah dengan bank yang lain gitu ya. Dan tahun ini mudah-mudahan ya Mas Tri kita akan meluncurkan semacam super app juga gitu. Jadi tadi ya termasuk misalnya ekosistem Islam yang saya maksud tadi itu, bagaimana potensi masjid, siswaf, apa namanya pesantren, kemudian sekolah Islam, umroh haji ini menjadi satu ekosistem digital ya yang pembiayaannya atau soal keuangannya ini bisa terintegrasi di super app kita ini. Satu tombol untuk semua fitur lah kira-kira begitu. Luar biasa sekali Tribuners ini yang disampaikan Mas Arief. Dan tadi sempat terbersit bahwa Mas Arief ini ternyata dokter gigi Tribuners itu. Jadi awalnya beliau bukan seorang ekonom gitu ya, tapi justru dokter. Bagaimana ini kok bisa tersesat di dunia bankir ini Mas Arief? Bisa sedikit cerita ini Mas Arief sebelum nanti ngobrol yang ini. Tersesat di jalan yang benar ya. Alhamdulillah. Jadi kenapa gimana Mas Arief kok bisa akhirnya sekarang bisa di bankir padahal dulu seorang dokter gigi dokter ini Mas Arief. Ya. Iya, jadi sebenarnya kalau bicara itu saya mesti bicara agak jauh ke belakang ya Mas Tri. Nah memang sejak SD ya keluarga itu alhamdulillah ya bisa mendidik anak-anaknya untuk bisa lebih dekat sama agama kali ya. Jadi waktu itu setiap pulang sekolah gitu ya titik kumpulnya itu kadang-kadang di masjid gitu. Jadi dari dulu jadi remaja masjid. Jadi sejak awal memang sudah aktif di di remaja masjid. Nah kemudian begitu kuliah itu alhamdulillah waktu itu bisa apa namanya bergabung di HMI sampai alhamdulillah juga setelah 2013 2015 itu saya kan dokternya 2010 ya. Iya. 2010 saya udah pindah ke Jakarta karena diminta jadi pengurus HMI itu Mas Tri. Nah memang apa namanya aktivis, saya besarnya di organisasi ya, berinteraksi dengan banyak teman-teman
Sehingga 2013-2015 itu saya diamanahin jadi ketua umum HMI. Walaupun sebenarnya kalau ditanya menjadi komisaris itu di usia muda gimana? Sebenarnya tawaran menjadi komisaris itu bahkan jauh sebelumnya, karena 2013 itu Pak Abah, ya saya selalu manggil beliau Abah Dahlan Iskan, itu nawarin dulu kami beberapa ketua-ketua organisasi itu untuk jadi komisaris. Nah saya dulu kebagian juga tuh. Tapi karena saya masih baru jadi ketua HMI, saya bilang, Abah, saya pengen fokus dulu Abah untuk ngurus organisasi lah ya gitu. Bukan tidak penting saya ngambil pelajaran, tapi mungkin ada waktunya lah saya masuk ke ke corporate ya waktu itu. Alhamdulillah Abah waktu itu sangat mendukung juga, dan alhamdulillah saya akhirnya bisa fokus tuh Mas 2 tahun itu. Jadi nah setelah itu kemudian 2016 saya nikah ya. 2017 saya diminta oleh Pak Yusuf Kalla ya, Ketua Umum Dewan Masjid, untuk bisa membantu beliau di DMI jadi ketua Departemen Pemuda ya. Dan terakhir diminta bantu juga jadi ketua ekonomi masjid ya. Nah sehingga proses-proses itulah yang sebenarnya banyak membantu saya gitu untuk bisa lebih melihat secara helikopter view gitu ya, ekosistem Islam tadi itu, Islamic ecosystem itu, bahwa kok saya selalu punya pertanyaan gitu ya, kok kita 87% muslim, potensinya begitu besar, tapi kok kita masih ketinggalan kan? Ada kan yang selalu Pak JK sebut itu kan, 1% dari 100 orang kaya muslimnya misalnya cuma berapa persen, cuma 10% kan, begitupun sebaliknya. Jadi rasa-rasa itulah yang terus membuat saya gelisah gitu ya, dan sehingga membuat banyak inisiatif gerakan ya. Alhamdulillah banyak Mas, sampai kemarin juga terlibat di relawan Covid. Saya berkali-kali datang ke Surabaya untuk bisa mengenal secara umum. Saya alhamdulillah Mas Tri bisa berkeliling ke sekitar 400 kabupaten kota di seluruh Indonesia ini. Sudah hampir seluruhnya ya, berarti Mas. Alhamdulillah lah, keliling ketemu sama teman-teman. Nah mungkin yang dilihat oleh stakeholder waktu itu pada saat sebelum RUPS itu ya mungkin salah satunya itu kali. Karena saya bisa berinteraksi dengan banyak kelompok anak muda ya, bisa mengenal tentang ekosistem Islam ini, sehingga pada saat RUPS waktu itu saya masuknya di Bank Syariah Mandiri sebenarnya. Jadi sejak awalnya 2020 itu saya udah dikasih amanah jadi komisaris independen di Bank Syariah Mandiri. Nah begitu merger 1 Februari 2021 alhamdulillah diajak kembali, dan saya ya konsekuen di situ aja Mas Tri. Saya mendorong misalnya MOU antara BSI dan DMI ya, kemudian kita mendorong juga berbagai kegiatan-kegiatan yang mendekatkan BSI ini dengan ekosistem Islam itu. Kita mendorong program kewirausahaan, misalnya ada yang disebut dengan talenta wirausaha BSI ya. Kemudian mendukung juga adanya kehadiran BSI UMKM Center. Jadi saya sih lebih pada memastikan bahwa komitmen pemerintah ini begitu besar terhadap ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, dan ada Bank Syariah Indonesia yang harus berpihak terhadap kemaslahatan umat dan bangsa. Saya memastikan itu karena kan tugas komisaris menasehati dan ada 2 itu kan. Ya saya sih lebih ke itu aja, memastikan agar komitmen pemerintah ini bisa jalan melalui Bank Syariah Indonesia. Cita-cita Bank Syariah Indonesia untuk menjadi hub dari semua stakeholder itulah yang akan dipegang oleh Mas Arief gitu ya, kira-kira. Setidaknya itu menjadi komitmen pribadi saya gitu dalam menjalankan aktivitas ini. Dan ngomong-ngomong tadi ternyata Mas Arief pernah jadi relawan Covid juga ya ternyata. Dan pernah bertugas di Surabaya. Bisa cerita Mas, karena Surabaya itu kan kemarin ngeri loh Mas, tahun 2020 itu Surabaya hitam gitu ya. Enggak merah lagi tapi sampai hitam gitu. Dan Mas Arief bertugas di sini jadi relawan. Bisa cerita Mas, dan apa yang dilakukan sehingga akhirnya Surabaya menjadi hijau seperti sekarang? Ya tentu saja terlalu simplifikasi ya kalau saya menjelaskan bahwa itu. Tapi saya kira itu ikhtiar semua masyarakat di Jawa Timur ya. Itu sebelum Pak Arief jadi komisaris ya? Dari relawan Covid waktu itu baru ditunjuk sebagai komisaris Bank Syariah Mandiri. Baru banget lah waktu itu. Jadi
waktu itu kan saya ditunjuk bulan April ya kalau nggak salah. Covid itu kan sejak Maret 2020 ya. Iya betul. Awal ya, Pak. Jadi awal-awal banget Ya. lah. Nah waktu itu sama nih Pak Yusuf Kalla juga, Pak JK juga yang memberi saya amanah gitu ya. Menelpon saya waktu itu, Rif, ini COVID harus dibantu nih pemerintah waktu itu. Kamu datang waktu itu rapat perdana, saya masih ingat Mas Tri di BNPB ya. Saya hadir mendampingi beliau ya karena kan beliau kan waktu itu sudah nggak wakil presiden ya, tapi masih jadi ketua PMI dan ketua DMI. Iya, betul. Gitu. Dan pengalamannya sampai sekarang DMI, Pak, ya. Dan pengalamannya terhadap bencana kan luar biasa kan. Jadi beliau waktu itu diundang sama Pak Doni Monardo dan saya diajak sama beliau untuk mendampingi. Waktu itu saya masih lihat tuh suasana rapat perdana di BNPB itu yang orang semua seperti kehilangan akal gitu. Harus ngapain itu kan? Itu karena kan mengerikan Pak. Betul bencana ini kan orang nggak pernah ngira kan. Bahkan negara superpower seperti Amerika, China sendiri pun kerepotan gitu kan. Apalagi kita gitu. Jadi disitulah saya melihat betul bahwa komunikasi itu menjadi faktor yang sangat fundamental gitu ya. Dan komunikasi ini kan harus deliver gitu Mas. Nah sejak saat itu saya melihat ada yang tadi karena baru ya kita belum ini sehingga komunikasi kita kan masih saling silang lah gitu ya. Jadi waktu itu saya punya inisiatif Mas Tri ngumpulin teman-teman influencer dari berbagai di Surabaya ya? Enggak di Jakarta dulu. Di Jakarta dulu. Tapi influencer dari Surabaya belum waktu itu? Waktu itu belum karena kan isunya masih sangat Jakarta sentris lah waktu itu kan masih di Jakarta kan epicentrumnya kan. Jadi waktu itu saya ngumpulin tuh Dr. Tirta, saya ngundang Rachel V-nya waktu itu kan mereka udah mulai inisiatif masing-masing ya Mas Tri. Jadi saya tuh paling gemes juga kalau lihat banyak inisiatif baik ini nggak satu gitu. Jadi akhirnya inisiatif saya waktu itu ngumpulin teman-teman yang punya inisiatif baik ini dan mengajak mereka ke BNPB dapat arahan. Nah sejak saat itulah saya kemudian bisa punya kesempatan untuk berkeliling ke seluruh Indonesia. Jadi pada saat orang waktu itu diminta untuk di rumah, kita-kita yang sebagai relawan ini dapat penugasan untuk keliling ke daerah-daerah. Bahkan beberapa kali misalnya termasuk Jawa Timur ini ya tadi kita cerita ya. Jadi pada saat Pak Doni pengen ke Surabaya, Pak Doni ngutus kami dulu tuh. Ya, saya, Dr. Tirta ya dan beberapa teman-teman yang lain. Lihat apa sih yang terjadi gitu. Dan tadi saya masih ingat tadi apa yang dilakukan di Surabaya, Pak Arif? Tadi Mas Tri cerita yang situasi hitam itu kan karena memang ada silang komunikasi waktu itu ya antara pemerintah segala macam. Jadi waktu itu sebenarnya sederhana Mas Tri. Kita melihat bahwa kita identifikasi dulu potensi masyarakat Surabaya ini atau Jawa Timur ini apa. Ternyata kan kalau pencinta bola ini luar biasa Mas Tri. Jadi sama dengan Makassar. Betul. Jadi bonek Surabaya ini, bonek Persebaya ini luar biasa lah. Dan mereka ternyata ada di berbagai banyak sekali daerah kan. Nah saya masih ingat betul komunikasi sama dulu Mas Hasrul ya. Kemudian Presiden Persebaya. Setelah itu saya ketemu dengan teman-teman bonek ya, saya beberapa kali tuh berinteraksi dengan teman-teman. Alhamdulillah sampai hari ini sih masih komunikasi kita masih baik ya. Jadi ini Mas Arif bisa disebut bonek juga ya? Ketuanya bonek ini jangan-jangan. Enggak lah itu. Saya cuma ini aja Mas waktu itu menjelaskan bahwa inisiatif ini loh yang teman-teman anak-anak muda dan beberapa kelompok ya di beberapa daerah khususnya di Jakarta yang kita dorong. Nah mungkin inisiatif dari teman-teman bonek inilah yang ditunggu nih oleh masyarakat sehingga kalau aku kasih analogi sederhana dulu ya, kalau hitam itu kan lambangnya Persipura ya atau hitam kan, atau PSM itu kan merah gitu. Nah gimana biar Surabaya atau Jawa Timur ini hijau gitu, itu kan identik dengan menyentuh ya, kena banget itu ya. Nah itulah yang kemudian membuat teman-teman merasa bahwa oh ini kesempatan buat bonek ini menunjukkan bahwa kita juga bisa memberi yang terbaik gitu buat kota dan daerah kita. Dan alhamdulillah Mas waktu itu Pak Doni
menjadikan bonek ini salah satu contoh ya strategi pentahelix yang berjalan gitu. Gimana masyarakat itu ya, dan tadi dengar dari Mas Tri juga kan ternyata didukung oleh Tribun ya. Iya, Itu inisiatif berbagai pihak ini menjadi sangat menentukan ya di masa krisis kita itu. Dan saya kira itulah yang diajarkan oleh Bung Karno dulu kan tentang gotong royong itu kan, bagaimana soliditas antar warga gitu. Luar biasa. Dan artinya kalau ngomong soal bonek ini juga aset juga untuk dalam konteks sekarang untuk meningkatkan peran BSI juga Mas di UMKM. Mas Arif perlu ketahui bahwa di Surabaya, bonek-bonek Surabaya itu juga banyak punya UMKM Mas. Mereka juga mau bikin kaos, souvenir terkait Persibaya gitu ya. Nah ini mungkin barangkali bisa disampaikan. Kira-kira apakah UMKM Center di Surabaya nanti juga bisa berperan untuk itu? Iya. Saya malah Mas Tri dengan usulan Mas Tri saya langsung kepikiran nih. Iya. Setelah ini saya pengen main ke teman-teman gitu ya, bahwa nonton ya, betul bahwa UMKM Center, BSI UMKM Center itu sangat terbuka gitu ya. Jadi saya mengundang ya teman-teman pelaku UMKM di Surabaya, di Jawa Timur ini, khususnya tadi teman-teman bonek ya, Mas Tri, itu untuk bisa sama-sama membesarkan ya ekonomi di Surabaya ini mungkin, atau di Jawa Timur ya. Salah satu wasilahnya itu mungkin lewat BSI UMKM Center itu juga gitu, dengan teman-teman bonek ya. Luar biasa Mas Arif. Tribuners dan pembaca harian Surabaya, saya kira cukup panjang lebar yang disampaikan Mas Arif. Tapi yang terakhir ini saya kira pembaca pengen tahu ya. Tadi sudah dijelaskan sosoknya Mas Arif ya, mulai dari aktivis segala macam. Tapi kita coba minta penjelasan langsung dari Mas Arif. Mungkin dulu sekolahnya di mana gitu Mas, SD di mana, SMP mana, sampai kemudian sekarang S3 di UI Mas ya. Iya. Bisa disampaikan ke pembaca harian Surya dan Tribuners ini. Iya. Silakan Mas Arif. Iya. Jadi Mas Tri, terima kasih banyak ya. Dulu aku mulai itu TK-nya dulu Mas ya. Jadi karena orang tua saya ini setengah Muhammadiyah setengah NU sebenarnya gitu. Jadi TK-nya dulu di TK Bustanul Atfal ya di Goa. Di Goa Pak. Ya itu kan TK Muhammadiyah ya kalau nggak salah. TK Aisyah Bustanul, ya TK Muhammadiyah ya, TK Aisyah Bustanul Atfal. Kemudian SD saya di SD Negeri, SD 2. SMP-nya juga sama. Di Goa juga. SMP-nya itu saya bahkan sempat nyantri seminggu. Gitu. Jadi SMP apa itu Pak Arif? Kalau dulu pesantrennya namanya pesantren Imim. Tapi karena waktu itu mungkin karena masih terlalu muda ya Mas Tri. Jadi saya nggak betah lah mungkin cuma seminggu ya. Walaupun sekarang alhamdulillah diakui juga sebagai mantan santri. Gitu. Santri dan bonek juga. Jadi 1 minggu kemudian saya pindah ke SMP 1 Negeri Sungguh Minasa Goa. Kemudian SMA sama, saya sempat di setahun di SMA di Makassar ya, di SMA 2 ya. Kemudian juga karena nggak betah, terlalu jauh segala macam, akhirnya saya pindah ke SMA Sungguh Minasa lagi gitu. SMA 1 Sungguh Minasa. Jadi selalu gitu kayaknya Mas. Begitupun kuliah. Kuliah saya setahun di sekolah tinggi di STIMIK ya, di salah satu sekolah universitas swasta di Makassar. Cuma setahun saya, kemudian karena ibu saya dokter gigi, makanya dia pengen anaknya ada yang jadi dokter gigi lah. Gitu. Ceritanya. Jadi akhirnya saya pindah tuh tahun kedua saya 2003 lulus SMA-nya, setahun di sekolah tinggi STIMIK itu, kemudian setahun setelah itu saya pindah ke Fakultas Kedokteran Gigi Unhas. Jadi disitulah saya belajar banyak ya terhadap organisasi, bagaimana menjaga ya komitmen atau selalu punya keberpihakan lah terhadap orang lain ya. Dan kan ya kata Rasulullah kan manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kan. Sekali, Mas. Nah itulah yang selalu menjadi pilihan hidup saya Mas. Begitupun misalnya pada saat saya akhirnya selesai dokter gigi 2010, saya kan sudah melaksanakan janji atau harapan ibu saya kan menjadi dokter gigi kan. Gitu ya. Kemudian setelah itu ya kalau artinya gini Mas Tri, dibanding misalnya saya sebagai dokter gigi dan atau kemudian hijrah, kan sebenarnya lebih mapan hidupnya dokter gigi kan. Nah tapi saya tadi karena keyakinan bahwa saya setelah menjadi pengurus HM itu bisa lebih
punya manfaat, makanya saya akhirnya pindah ke Jakarta dan meninggalkan semua fasilitas yang diberikan oleh orang tua saya. Jadi waktu itu saya 2010 udah pindah ke Jakarta jadi pengurus HMI, ya bergelantungan dari bis kota ke bis kota yang lain, jalan kaki berkilo-kilometer gitu ya, untuk untuk bisa lebih punya banyak bekal lah untuk bisa mengabdi gitu. Sehingga 2011 saya daftar di UI, alhamdulillah keterima di S2. 2014 selesai dan baru 2020 kemarin saya coba lagi nih untuk lanjut S3 di UI. Jadi mungkin itu tuh perjalanan pendidikannya Mas, pindah-pindah gitu ya. Iya, inspiratif sekali Tribuners dan Pembaca Harian Surya. Dan tadi poin penting yang disampaikan Pak Arif adalah hidup ini harus bermanfaat untuk orang lain ya Mas Arif. Dan saya kira itu juga yang diyakini oleh teman-teman di BSI, Bank Syariah Indonesia, dengan merger ini, dengan jumlah kapitalisasi yang semakin besar, akan semakin bermanfaat untuk ekonomi syariah di Indonesia. Betul. Saya kira itu poin yang kita tangkap dari apa yang disampaikan Pak Arif Rosid Hasan selaku Komisaris Termuda di Bank Syariah Indonesia. Tribuners dan Pembaca Harian Surya, demikian obrolan kita sore ini. Kita lanjut kepada tokoh-tokoh selanjutnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.